Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 17 Oktober 2024. Saudara-saudara, mari persiapkan bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur untuk kehidupan karunia-Mu, bahkan kami percaya bahwa kehidupan kami terus diberkati. Tuhan, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menopang kami dan mengajarkan kami untuk mempergunakan setiap berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian perkataan dan sabda Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita hari ini, kekayaan untuk mengasihi. Kasugiran diangkaran maapakaboro. Saudara-saudara, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak dampak positif. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan membuka inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa kemajuan
dibarengi juga dengan memudarnya kepedulian terhadap sesama. Sekarang ini kita menyadari bahwa banyak manusia hanya berfokus pada dirinya. Bahkan tak jarang ada orang yang rela mengorbankan sesama demi tujuannya. Sifat ini kian merajalela dalam kehidupan orang percaya. Bahkan tak jarang juga banyak orang yang hanya mementingkan dirinya, bersikap egois, baik mereka yang miskin maupun juga mereka yang kaya, yang memiliki pekerjaan atau jabatan, pun juga mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau jabatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam pembacaan ini kita melihat bahwa ada orang kaya yang hanya memikirkan diri dan tidak peduli kepada sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hal itu hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus mengajar orang untuk mempergunakan berkat Tuhan, kekayaan untuk mengasihi. Hal ini pun juga untuk menegur kehidupan orang-orang Farisi yang pada saat itu menampilkan pola kehidupan yang tidak peduli kepada sesama. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka berfokus pada uang dan pujian hingga rela mengorbankan orang lain. Mereka hanya peduli pada orang-orang kalangan elit dan tidak peduli pada orang-orang miskin. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi Yesus menceritakan pengajaran tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kekayaan yang dinikmati orang kaya itu tidak menjadi jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Justru Lazaruslah yang miskin ini yang diberikan kesempatan untuk menikmati hidup abadi. Alasannya begitu menyentak. Ternyata orang kaya itu hanya menikmati kekayaannya sendiri. Kekayaannya membuatnya membatasi diri dengan orang lain. Ia tidak punya kasih terhadap orang miskin. Allah memberikan kekayaan kepadanya agar dipergunakan untuk mengasihi sesama, bukan membatasi diri. Tentu Lazarus sebagai seorang yang miskin, saudara-saudara, diperlihatkan bahwa ia mengalami sukacita hidup karena ia pun terus bersandar kepada Tuhan. Lalu dari perikop ini kita diajak dengan satu pertanyaan. Apakah Allah melarang kita untuk kaya? Tentu tidak. Namun dari sini kita mau melihat bahwa kekayaan itu merupakan berkat Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kekayaan ini dimaksudkan menjadi alat untuk mengasihi sesama. Namun pada kenyataannya ada banyak orang yang diberikan kekayaan tidak mempergunakan kekayaan itu bagi kemuliaan Tuhan. Malah sebaliknya, menindas sesama dan bahkan sampai melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus,
Di pihak lain juga kita bersyukur bahwa ada banyak saudara-saudara yang kaya, yang mempergunakan kekayaannya untuk menolong sesama, untuk mengasihi. Semua itu karena kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sekiranya Tuhan mengaruniakan pekerjaan, jabatan, status sosial, lahan, sawah, ternak, keluarga, dan segala usaha yang diberikan Tuhan untuk kita pakai, untuk kita nikmati, kita miliki. Mari kita pergunakan semua itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Yakinlah di dalam semua itu kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami untuk mempergunakan setiap bentuk berkat Tuhan. Harta benda, harta milik, tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha-usaha kami di dalam kebenaran. Kami mempergunakannya untuk hidup saling mengasihi. Kami menikmatinya untuk hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terus memberkati anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.